Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan membahas tentang analisa kelayakan usaha. Produk atau jasanya mengembangkan di bisnis food and beverage. Penyusun konsep bisnis yaitu saya sendiri, yaitu Samuel Christian dengan NIM 2190302273, kelas C2. Baik, di sini ada analisa kekuatan ide, bisnis, produk atau jasa. Selanjutnya, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, nilainya 4. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, itu ada potensi tinggi, nilainya 2. Menyelesaikan masalahnya, di sini ada potensi tinggi, nilainya 2. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, di sini ada potensi tinggi dan nilainya 2. Ketepatan waktu untuk masuk ke pasar, di sini ada potensi tinggi dan nilainya 2. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, di sini ada potensi sedang dan nilainya 0. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk yang pesaing yang sudah tersedia, di sini ada potensi tinggi dan nilainya 2. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, di sini ada potensi sedang dan nilainya 0. Dan selanjutnya ada permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Selanjutnya, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, ada potensi tinggi dan nilainya 2. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, di sini ada potensi tinggi dan nilainya 2. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, dan di sini ada potensi sedang dan nilainya 0. Selanjutnya di 2, kelayakan target industri dan adanya daya tarik industri. Jumlah kompetitor itu sedikit dan nilainya 0. Tahap siklus hidup industri, di sini ada fase tumbuh cepat dan nilainya 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini ada pertumbuhan sedang dan nilainya 0. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, yaitu ada harus memiliki dan nilainya 1. Margin operasi industri, di sini ada sedang dan nilainya 0. Dan selanjutnya daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, di sini ada potensi tinggi yaitu teridentifikasi dan nilainya 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, di sini ada potensi sedang dan itu termasuk mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dan nilainya 0. Daya beli pelanggan itu ada di potensi sedang dan nilainya 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, di sini ada potensi tinggi dan nilainya 1. Potensi pertumbuhan target pasar, di sini ada potensi tinggi dan nilainya 1. Dan selanjutnya nomor 3, analisa kelayakan organisasi. Kecakapan prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu ada potensi sedang, pengalaman sedang dan nilainya 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa,
baru yang diusulkan. Di situ ada terampil dan nilainya 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Dan di sini ada potensi tinggi yaitu luas dan nilainya 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi. Di sini termasuk dengan potensi tinggi yaitu kuat dan nilainya 1. Dan selanjutnya, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Di sini termasuk potensi tinggi, sangat mungkin dan nilainya 1. Ya, selanjutnya di sini ada kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik yaitu termasuk potensi sedang dan nilainya 0. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, termasuk potensi sedang dan nilainya 0. Selanjutnya yang keempat, kelayakan finansial. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital termasuk potensi sedang dan nilainya 0. Modal utang atau debt capital termasuk potensi rendah dan nilainya -1. Modal khusus atau specialty capital termasuk di potensi tinggi dan nilainya 1. Selanjutnya, kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri di sini termasuk potensi tinggi dan nilainya 1. Profitabilitas dan risiko saat ini itu termasuk dengan potensi tinggi dan nilainya 1. Nilai perusahaan di sini termasuk potensi sedang dan nilainya 0. Dan selanjutnya ada daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis itu termasuk di potensi sedang dan potensi tinggi dan nilainya 0. Proyeksi pendapatan itu termasuk di potensi sedang dan nilainya 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan itu termasuk potensi sedang dan nilainya 0. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan itu termasuk di potensi sedang dan nilainya 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu termasuk di potensi sedang dan nilainya 0. Dan selanjutnya potensi keseluruhan itu ada potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian dari 1 sampai 0 sama dengan tidak layak, atau 0 sampai 2 layak, atau 2 sama dengan sangat. Saran untuk meningkatkan potensi. Di sini ada bagian 1 kekuatan ide bisnis, yaitu ada 3 sama dengan potensi sangat layak. Lebih dikembangkan lagi untuk ide yang lebih layak. Dan bagian kedua itu ada isu terkait industri atau pasar, 2,5 sama dengan potensi sangat layak, dan di sini ada mengidentifikasi pasar yang lebih baik. Bagian ketiga, kelayakan organisasi, yaitu ada 2 sama dengan potensi sangat layak, dan itu ada agar lebih detail dalam mengatur sistem organisasinya. Bagian 4 itu ada isu finansial. 1,5 itu sama dengan potensi layak, dan potensi layaknya itu agar lebih detail dalam mengatur sistem pembiayaannya. Penilaian keseluruhan yaitu X sama dengan 2,25 sama dengan potensi layak untuk segera ditindaklanjuti perkembangan bisnisnya. Ringkasan,
ide bisnis ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera menindaklanjuti saran-saran yang ada untuk lebih meningkatkan potensi pada bisnis ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.